Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Masita Dewi Channel, tempat di mana mengelola keuangan keluarga dan menabung dengan setiap recehan yang disisihkan. Aku paham betul sebagai ibu rumah tangga, setiap rupiah itu memiliki arti yang besar. Jadi, ayo mulai menabung untuk impian dan masa depan yang lebih baik bersama-sama. Jadi, kali ini aku bakal ngisi saving funds aku. Sorry, aku lagi kurang enak badan. Kebetulan aku ini filming malam hari, jadi aku gak bisa tidur karena kurang enak badan. Aku gak bisa tidur, udah minum obat dan lain-lain gitu, tetap aja gak bisa tidur karena besok libur ya. Jadi daripada ngapain, aku mending nge-filming buat video aja kayak gitu ya. Jadi bukan fun fact sih. Jadi ceritanya kemarin hari Jumat aku itu buka PO makanan gitu secara mendadak ya. Dan alhamdulillah dari hasil PO-an tersebut itu, PO mendadak tersebut itu yang aku tidak niat sebenarnya untuk berjualan, aku ada sedikit receh dan aku tambahin juga sama uang dari aku sendiri kayak gitu ya. Jadi ini adalah receh aku sama satu lembar 50 ribuan aku yang aku ambil dari uang jajan mingguan gitu ya. Jadi sekarang kita mulai isi saving fund. Dari mana? Kita isi dari mana dulu ya. Jadi buat saving fund aku yang paling mudah selama aku menjalani saving challenge ini, yang paling gampang dicari itu uang pecahan 2000. Pasti setiap aku ngisi itu ada uang pecahan 2000, dan dia kebetulan udah paling banyak sendiri jumlahnya, lembarannya. Ini kali ini aku punya 3 lembar uang 2000-an. Berarti sekarang aku lanjutin aja. 51, 52, 53. Kebetulan harusnya tuh nulisnya tuh nominalnya kayak 2002k atau 2 kayak gitu ya. Tapi karena aku pengen nge-tracker nih sampai mana biar nggak buka-buka hitung-hitung terus, jadi aku tandain aja pakai jumlah lembarannya gitu. Sekarang aku masukin dulu uangnya. Mohon maaf ya suaranya sengal, soalnya emang lagi gak enak badan, cuma aku gabut aja, bingung mau ngapain, udah gak bisa tidur kan guys. Toh nih keringatnya juga banyak banget, mohon maaf ya. Terus ini juga ada uang 5.000 rupiah. Ini ada berapa nih, lumayan juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, ini yang aku masukin ke saving nominalnya. Cuma 4 lembar aja, yang 3 aku keep dulu ya. Berarti karena 4, berarti aku nerusin 26, 27, 28, dan 29. Nih aku masukin. Oh, sorry. Ini kemarin aku nemu uang di cucian dekat mesin cuci, di dekat mesin cuci. Kayaknya suami kemarin, kan aku lagi gak enak badan, jadi suami yang mencuci ya. Jadi ini ada uang pecahan 2000-an kayaknya. Lumayan nih, 4 lembar guys. Tuh, kadang suka nggak teliti gitu, makanya segala sesuatu tuh harus dicatat ya. Itu kemarin kayaknya suamiku juga yang masukin ke sini deh, tahu kalau aku pencari receh gitu ya. Ini berarti aku lanjutin tambahin 4 lembar lah ya. 54, 55, 56, 57. Udah 57 lembar. Uang 2000 tuh paling mudah sekarang. Kalau misalnya uang 2000-nya nggak kalian tabung, nggak kita tabungin, juga hilang, nggak mau tahu kemana, entah buat jajan cilok, bayar parkir, dan lain-lain ya. Ini kalau ini tuh coba jadi 200.000 say, keren kan. Terus ini ada 10.000 sama yang satu mau aku keep dulu, satu aku masukin.
ini ya. Udah ribet memang, tapi ya aku suka gitu. Terusnya 20 ribuannya lumayan nih, ada 4 lembar. Sama yang 20 ribuannya yang 3 aku masukin ke sini template, yang 1 mau aku keep dulu. Ini jadi sudah 10 lembar. 10 lembar itu sudah 200 ribu. Bayangkan ya teman-teman, ini bayangin aja kalau misalnya uang 20 ribuan ini nggak kalian saving, ya nggak tahu jadi apa, serius. Soalnya dulu tuh aku boros banget, bener-bener super boros gitu. Kayak uang seberapa pun tuh habis, kayak nggak ada irit-iritnya sama sekali. Tapi semenjak menikah tuh tahu yang namanya kebutuhan itu banyak, apalagi semenjak di rumah sendiri tuh jadi lebih tahu gitu apa-apa aja harus dibayarkan atau dikeluarkan sebagai satu keluarga, kayak misalnya listrik, air, dan lain-lain. Ada sekarang pajak kendaraan yang dulu kita nggak pernah mikir tuh pajak kendaraan gimana, pajak rumah, servis motor, itu bener-bener kayak yang bener-bener kita nggak pernah pikirin, terus sekarang harus dibayar. Ya kalau kita nggak misalnya nyisihin terus mau gimana. Terus kita juga nggak ngerti kan, maksudnya harus ke depannya mau kayak gimana, kayak kita harus punya dana talang, dana cadangan, dana darurat, dan lain-lain. Ya kalau nggak misalnya buat nabung, sebenarnya aku sudah menyisihkan juga, tapi kayak menabung itu sebenarnya untuk men-challenge diri aku supaya nggak boros, intinya sebenarnya itu. Tapi aku juga akhirnya mikir, dengan nabung kita tuh bisa menggapai cita-cita kita meskipun kecil, kayak misalnya membeli sesuatu dengan tidak berhutang ya, maksudnya nggak mencicil gitu. Kita mending nabung dulu tapi nanti belinya cash ketimbang mencicil dulu kita bayar setiap bulan. Nah itu nggak dianjurkan, karena dulu aku udah pernah kayak gitu. Misalnya dulu apa ya yang aku pay letter, pernah di tahun 2020 something ya, 2020 lah. Di tahun 2020 tuh pernah cicilan Shopee Pay Letter aku tuh sampai 1.200.000. Bayangin, kalau aku beli langsung 1.200.000 tuh kayak sayang. Tapi aku numpuk beli ini biar 3 bulan, 6 bulan, lama-lama 1.200.000. Dan ternyata aku tuh bisa beli barang sekaligus nominal 1.200.000. Kenapa aku harus nyicil gitu loh? Maksud kalau saya kata-kata ya aku kayak ternyata aku bisa beli barang dengan uang 1.200.000 langsung. Mampu aku meskipun terpaksa. Tapi kenapa aku kemarin tuh nyicil ditambah. Nah, sedangkan cicilan itu ada bunganya. Yang misalnya kita beli barang harga 50.000, dengan tempo 6 bulan jadi 60.000. Yang 10.000-nya kan sayang. Nah, sekarang aku udah mulai mikir kayak gitu. Akhirnya aku putusin buat bikin saving challenge atau saving target ini. Mungkin teman-teman semua atau ibu-ibu yang di sini, kebetulan aku juga ibu-ibu beranak satu, mungkin ada yang dulu kayak aku yang borosnya nggak karuan, bener-bener boros banget, uangnya nggak ngerti kemana. Coba deh bikin kayak gini, bikin kecil-kecilan aja dulu, mulai yang 1.000-2.000 tuh nggak apa-apa banget, karena paling cepet panen tuh yang 2.000 kayak gitu. Ya pokoknya dicoba dulu, diniatin dulu, kita coba bareng-bareng sama-sama kayak gitu ya teman-teman. Ini sekarang kita lanjut, ada the power of 50.000. 50.000-nya aku isi, sudah lumayan banget kan, udah 3 lembar uang 50.000-nya. Coba kalau misalnya nggak ada kayak gini, udah nggak ngerti uangnya kemana, udah pecah barang yang belum penting pasti kayak gitu. Nah sisanya kemana? Ada 45.000. Nah 45.000 ini aku masukin ke sini. Yang terdekat, target terdekat dulu itu adalah mana ya, ini ya, ulang tahun suami aku. Dia udah
incer jam tangan harganya 550.000. Sebagai istri yang baik aku harus mengabulkannya dengan cara nabung. Dengan cara nabung kayaknya lebih berkesan sih kalau nabung ketimbang kita langsung beliin berapa kayak gitu kan, langsung apa kalau bahasa Jawa glutak gitu ya, cash kita beliin. Tapi kalau kita nabung kayak ada perjuangannya gitu gak sih, kayak asik aja gitu ya. Ini ada 5.000-nya 3 lembar, aku silang 5.000 di sini. Terus ada 10.000-nya 1 lembar, kita silang di sini. Dan ada 20.000-nya 1 lembar. Ya, begitulah nikmatnya ya nabung kayak. Padahal aku tuh baru memulai ya, tapi kayak udah kerasa nikmatnya gitu. Menabung kayak menyenangkan gitu. Ternyata aku masih ada uang guys, tapi nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai kalau belum target ya, kecuali kayak bener darurat banget kayak gitu baru sih. Tapi kalau sudah diniatkan ditabung ya ditabung aja dulu ya. Aku ngikutin dulu kayak gini biar cantik gitu ya, penari dan penari. Nah udah terkumpul, masih sedikit ya. 65.000, targetnya 550. Nggak apa-apa, masih sampai tanggal 11 Agustus ya guys, bisa. Nah ini udah deh selesai gitu ya. Nah sekarang ini aku mau singkirin dulu, nggak mau aku cetak karena mau aku buka lagi. Sekarang aku mau bikin, aku singkirin dulu. Jadi kemarin setelah aku berbincang dengan suami aku tuh berpikir ada yang salah dari saving funds aku ya. Apa sih yang salah dari saving funds aku yang udah berjalan ini, yang menurut aku ya oke-oke aja gitu ya. Ternyata di saving fund aku itu ada yang gak ideal, bener-bener amat sangat tidak ideal. Itu adalah target-target yang sampai puluhan juta ini yang sekiranya sulit untuk tercapai kayak gitu ya. Jadi aku mau mensederhanakan ya. Mensederhanakannya dengan cara apa? Kayak gini caranya. Ini tetap nggak akan aku rubah. Cuma aku bakal bikin di sini. Di sini ya, aku bikin saving target. Nah, saving targetnya berapa? 500.000. Udah, aku bikin saving target 500.000. Ini udah cukup. Kok cuma 500.000 kak? Kenapa? Karena 500.000 berulang itu lebih baik daripada kita langsung target 10 juta. Itu bakal susah banget guys. Apalagi dengan sekali ngisi challenge itu, aku di sini nulis apa ya? Yang paling besar deh, ini buat self reward. Paling kecilnya aja 150.000. Coba bayangin, 150.000 mau kapan ngisinya? Aku dengan kemarin bilang bakal kalau ada uang lebih dari usaha kecil-kecilan aku, iya mungkin bisa 150.000 untuk langsung diisi. Tapi kayaknya terlalu berat gak sih? Terlalu muluk-muluk. Sedangkan yang namanya menabung dengan menyisihkan sedikit uang keuangan keluarga atau usaha kecil kayak gitu-gitu tuh harus dengan namanya menyisihkan kan harusnya sedikit ya. Ini langsung banyak, menurutku uang 150.000 banyak sih. Itu gak make sense aja, gak masuk akal. Akhirnya sama suami aku kayaknya kamu gak bisa deh langsung segitu, mending dari kecil dulu. Oke, akhirnya aku bedah lagi gimana caranya aku bisa mencapai ini tapi yang nggak menyusahkan aku gitu. Caranya kita perkecil lagi targetnya. Nanti kalau misalnya sudah tercapai 500.000-nya baru aku gabungin ke uang yang ada template yang ada di sini gitu. Gimana sih caranya? Ini aku bikin ada kurang lebih 20 kotak aja ya guys ya. Aku tadinya nggak mau sih bikin kayak gini sebenarnya, besok aku taruh yang bagusnya gitu ya.
soalnya apa, aku sebenarnya nggak pinter garis-garis, cuma karena kemarin itu terlalu muluk-muluk, aku takutnya kurang efektif ya kan. Sudahlah aku jadi akhirnya harus dikecilkan lagi gitu. 20 kotak kayaknya bisa deh, 20 kotak. Atau mau yang udah 30 kotak, kayaknya terlalu lama, 20 aja. 20 kotak itu 20 kotak nanti aku bikin hitung manual dulu. Lebih enak sambil ngobrol gini gak sih, daripada aku udah menyiapkan dulu. Ini kayak mengalir aja gitu ya ngobrolnya. Ini maaf ya kalau kurang rapi, soalnya aku juga nggak pinter garis-garis gini, tulisannya juga nggak gitu bagus guys, maaf ya. Soalnya rada tuh, sorry juga ya karena suaraku rada hilang gitu, maaf sekali. Ini kenapa sih 20 kotak ya, biar cepet aja tercapainya. Bilang kata suamiku bilang, jangan muluk-muluk, ntar kalau muluk-muluk yang ada malah nggak tercapai. Ya bener juga ya kata Pak Su ya. Udah yang nominal kecil dulu aja, soalnya kan pendapatan kita bulanan, terus juga bisnis bukan bisnis, kayak usaha kecil-kecilan itu nggak mesti kan, nggak pasti ada, karena tergantung sama pekerjaan pokok kita. Kalau pekerjaan pokok kita sedang banyak ya tidak buka usaha kecil-kecilan itu begitu, jadi kan nggak bisa diandalkan. Ini kita isi berapa. Oke, mari kita berhitung. Ini ada 20 kotak buat target 500.000. 500.000 kalau dibagi 20 kotak itu satu kotaknya 25.000 satu kotak. Tapi kalau semuanya 25.000 kayaknya agak berat ya, kayaknya mending aku acak aja. Kalau pakai metode acak jadinya kayak gini, misalnya aku bikin 30.000 dikali 5 kan udah 150. 20.000 dikali 5 itu 100.000, udah 250. Terus 10.000 dikali 5 itu 50. Totalnya berapa tuh guys? 300.000, masih kurang 200.000, tapi sisa 5 kotak. Susah juga ternyata bikin kayak gini. Apa aku tambah aja kotaknya? Ini kita juga sambil belajar ya guys ya, tidak boleh merendahkan ya guys ya, mamak ini yang sedang belajar gitu ya, tidak boleh. Dibagi 25 kan jadi 20 ribuan, aku tambah 5 kotak biar semakin kecil aku ngisinya gitu ya, karena balik lagi karena kan ngisinya pakai uang sisa belanja kalau ada usaha sampingannya aku jalan gitu ya kan. Jadi mau gimana lagi, ngisinya begini tuh. Apa-apa lah, ini juga sambil belajar kan, nggak apa-apa banget gitu ya, maafin. 25.000 25 kotak, 25 kotak dikalinya berapa tuh? Baliknya dah. 500.000 kalau metode rata-rata itu
Itu berarti 500.000 dibagi 25, hasilnya 20. Tapi kalau dibikin metode acak, yang paling gede dulu dah, 30.000 kali 5 kotak itu 150. 25.000 kali 5 kotak itu 125. Terus 20.000 kali 5 kotak itu 100.000. Ini udah 375. Jadi masih kurang 10 kotak, kurangnya 125.000. 125.000 diambil dari berarti 15.000-nya 5 kotak. Jadi jumlahnya 75, 10.000-nya 5 kotak. Jadi 50. Jadi totalnya ini 125, jadi 500.000. Betul. Jadi begini guys gambarannya. Tuh, gambarannya begini. Sekarang tinggal aku pindahin ke saving target aku. Jadi aku di sini isi 30, 30, 30, 30, 30. Kalau misinya begini, itu mesti akan lebih cepat tercapai ketimbang harus 250.000. 200.000. Kayak gitu kan kayak kurang ya kan guys. Tuh. Kalau begini kan lebih mudah dicapai. Bukan begitu teman-teman. Tuh. Ini diulang sampai memenuhi target menabung. Gitu. Udah. Jadi ini yang aku bikin buat mencapai target aku itu ya, biar lebih apa ya namanya, biar lebih masuk akal gitu ya. Nih kayak gini kan nggak masuk akal tuh, 100.000, 200.000, 150.000 terlalu banyak gitu, pecahannya terlalu gede. Buat orang yang pemasukannya buat orang yang pemasukannya kayak aku ini kurang memungkinkan untuk nabung sebanyak itu gitu. Jadi ini nanti bisa kita repeat lagi biar jadinya banyak gitu. Ini salah satu tips dari aku ya. Jadi kesalahan aku dalam menabung itu, dalam membuat target menabung itu adalah terlalu muluk-muluk, karena yang namanya baru tuh ya kayak gitu kan. Akhirnya aku tersadarkan oleh suami aku tercinta, dia bilang gak usah muluk-muluk say, nanti malah gak tercapai kan akhirnya. Jadi daripada itu aku buang template-nya kesayangan, jadi aku bikin another template ya, template yang lain kayak gitu ya guys. Nanti kalau ini sudah tercapai baru aku pindah situ, jadi tidak mubazir, targetnya tercapai kayak gitu ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu video kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya. Sampai ketemu di video aku yang berikutnya ya. Mohon maaf karena hari ini aku kurang sehat, mohon dimaafkan karena suaranya tuh cantik banget ya, kayak sengau basah gitu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.